kebersamaan kita, kecuali harus ada yang memimpin. Kita nggak mungkin bisa bersama tanpa ada yang pemimpin. Bali kalau nggak ada gubernurnya, nggak ada pemimpin-pemimpinnya, nggak tahu jadi apa. Indonesia kalau tidak ada pemimpinnya, umat yang banyak ini, Allahu Akbar, kita tidak tahu negeri kita jadi apa. Oleh karena itu disyariatkannya adanya pemimpin. Dan ketika ada pemimpin, disyariatkan adanya ketaatan kepada pemimpin kita. Dan NKRI menjadi satu karena ada pemerintahannya yang satu, sehingga dia jadi satu, dia bertahan. Tatkala ada negeri-negeri yang ingin berontak dari NKRI, ya mereka bisa jadi terpisahkan dari NKRI. Kita mengatakan NKRI harga mati, tapi NKRI bisa bubar. Bisa bubar. Kita ingin tidak bubar, tapi NKRI bisa bubar. Kalau kau mau bukti, kau lihat Timor Leste. Itu bukti nyata. Bertahun-tahun dijaga oleh pemerintah, tapi akhirnya terpisahkan dari negeri kita. Tapi yang jelas kita berharap NKRI ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkaitan dengan pemimpin. Karena umat Islam dituduh adalah umat yang teroris dan tuduhan yang jauh dari kebenaran. Umat Islam dikatakan umat yang tidak patuh dengan pemerintahnya, kau salah. Yang mengatakan itu orang Islam juga. Bahkan sebagian orang itu memata-matain umat Islam karena beranggapan umat Islam ini kalau sudah sering ke masjid, hati-hati tuh. Hati-hati, kirim intel. Kok sering ke masjid dia? Subhanallah. Umat Islam kalau belajar Islam benar, dia akan patuh dan taat kepada pemimpinnya. Makanya tema kita hari ini mempertahankan NKRI dengan akidah. Kita bicara tentang akidah. Bagaimana ketaatan seorang muslim kepada pemerintahnya itu bukan karena takut kepada pemerintahnya, tapi karena takut kepada siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Akidah jamaah. Kita bicara akidah. Allah berfirman, Innallaha di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ingat nih, An-Nisa 59 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, sama dengan Al-Maidah 51 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru hanya yang beriman. Artinya hukum ini berlaku untuk siapa? Untuk muslim. Kalau kau merasa keberatan dengan ayat ini, ya enggak tahu. Ini untuk yang beriman. Kalau kau nggak beriman, nggak usah dipakai. Karena Allah hanya mengkhususkan ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin dari kalian. Kita diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada pemimpin. Siapa yang memerintahkan? Allah. Ya, Allah yang menyuruh. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian bertikai dalam satu permasalahan, kemana kita kembalikan? Farudduhu ilallahi war rasul subhanahu wa ta'ala. Nih umat Islam yang bertikai, umat Islam yang ada perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim. Gimana mau mengembalikan kepada Al-Quranul Karim kalau kita tidak faham? Bagaimana hendak mengembalikan kepada hadis-hadis Rasul SAW kalau kita nggak yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Karena muncul sekte yang mengatakan, oh hadis-hadis banyak yang palsu, banyak yang dhaif. Gimana kita mau perbaiki? Tinggalkan sudah, cukup dengan Al-Quran Karim. Kalau kau mau bilang cukup sama Al-Quran, Al-Quran nyuruh kembali kepada Rasul. Gimana kita mau kembali kepada Rasul kalau kau nggak yakin dengan hadis-hadis Rasul SAW? Allah katakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sekali lagi, hukum ini kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan untuk semua orang. Dzalika khair wa ahsanu ta'wil. Itu lebih baik dan itu lebih indah jamaah. Di akhirnya nanti kalau kita kembali kepada Allah dan Rasul. Coba kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian kaum muslimin ketika membaca kitab Sahih Muslim, dia baca dengan penuh kepercayaan dan keyakinan dengan ajaran yang ada di dalamnya. Karena itu kitab yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari. Dia baca. Tapi ketika sampai kepada Kitabul Imarah, kitab tentang kepemimpinan, kitab tentang pemerintahan, mulai hatinya nggak suka. Kenapa? Karena di situ diperintahkan untuk taat kepada pemimpinnya, walaupun pemimpinnya zalim. Bayangkan. Anak akan bacakan beberapa hadis yang sahih, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau keduanya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal mar'il muslim." Tolong digaris bawahi, muslim, atas setiap orang Islam. Ini perintah kepada setiap yang muslim. Kedudukannya dia apapun. Dia sipir, dia bupati, dia gubernur, dia rakyat jelata, siapapun. Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah. Dia harus mendengarkan dan mentaati. Fima ahabba wa kariha. Dia mendengarkan dan mentaati dalam semua perkara yang dia suka atau dia benci. Nabi mengingatkan, biasanya orang kalau nggak suka dia nggak mau taat. Dia nggak mau taat, anak nggak suka. Jamaah, kita bicara ketaatan kepada pemimpin, ingat selama pemimpinnya tidak menyuruh kepada kemungkaran. Selama baik yang diperintahkan, taati. Pasang sabuk pengaman ketika naik mobil, aturan pemerintah nggak? Aturan. Bertentangan nggak dengan syariat? Pakai sabuk pengaman bertentangan nggak dengan syariat? Kemaksiatan? Bukan. Antum suka apa enggak? Nggak suka, Ustaz. Ana nggak suka pakai sabuk pengaman. Kalau ada polisi baru pakai sabuk pengaman. Ada yang pakai sabuk pengaman bohong-bohongan. Tahu antum bohong-bohongan? Jadi dipasang sabuk pengamannya dulu, dia duduk, terus dia keluarkan. Perutnya nggak mau diikat, dia jangan lah Ustaz, nggak enak Ustaz, apalagi anak perut gendut kayak gitu. Padahal kita diperintahkan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin. Fima ahabba wa karih. Ya terus terang, kadang-kadang kita berat. Lampu merah kosong, kiri kanan nggak ada, bismillah. Kadang-kadang itu terjadi. Padahal perintahnya fima ahabba wa karih illa an yu'mar bi ma'siyah. Nih, kecuali kau disuruh berbuat maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila kau disuruh untuk berbuat maksiat, nih kita itu keyakinan kita. Kita sampaikan kepada pemerintah kita. Nah, kita akan dengar, kita akan taat dan patuh selama bukan kemaksiatan kepada Tuhan kita. Kalau ada kemaksiatan, afwan. Afwan, ini nyawa Allah yang kasih. Anak akan mati, akan jadi tanah, dan anak akan ditanya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk. Anak tidak akan ditanya dari negeri mana kau. Enggak. Maka dalam urusan kemaksiatan kita minta maaf, afwan, karena terus terang jemaah. Teman-teman kita yang bekerja di TNI, mungkin di Polri, Anda punya beberapa teman, kadang-kala ada perintah-perintah atasannya yang tidak sesuai dengan syariat. Dia ngomong, Ustaz, kadang-kala kita disuruh nyuri, Ustaz. Sampai kayak gitu. Kau ambil tuh pisang di sebelah tuh. Siap, Dan. Pisangnya siapa, Dan? Kadang-kala dia ngomong, suruh cari duit, mendolimi orang, setoran. Lah, afwan. Kalau kemaksiatan, silahkan, leher anak boleh dipotong. Anak tidak akan taat ketika urusannya dalam kemaksiatan. Tapi setiap muslim itu wajib taat dan patuh. Muslim kepada pemerintahnya, pemerintah yang tidak kafir. Taat dan patuhi. Antum tadi Anda sampaikan kalau ketaatan kita kepada pemerintah itu akidah, itu berurusan dengan agama, jemaah.
Abu Hanifah. Abu Hanifah ini pernah sama khalifah yang ada pada waktu itu tidak boleh memberikan fatwa. Karena Abu Hanifah disuruh jadi qadhi, jadi hakim, dia angkat tangan karena dia merasa berat, dia minta maaf ini itu, ya sudah. Akhirnya tidak boleh memberikan fatwa. Tidak boleh memberikan fatwa. Zalim enggak pemimpinnya? Zalim. Akhirnya Abu Hanifah udah berhenti ngasih fatwa, ngajar berhenti. Suatu hari anak perempuannya bertanya kepada Abu Hanifah, "Ya abata," katanya, "aku nih tadi gigiku keluar darah." Ya, kalau nggak salah itu pertanyaannya. "Batal nggak puasaku ketika giginya keluar darah? Batal nggak puasa?" Apa kata Abu Hanifah? "Wahai putriku, kau tahu bahwasanya Amirul Mukminin, pemerintah melarang aku untuk berfatwa. Kau minta fatwa dari kakak." Bayangkan. Nggak ada yang ngelihat dia, tapi Allah ngelihat dia. Ketaatan dia bukan karena takut kepada pemerintah, karena Allah yang nyuruh. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Suka nggak suka ya sudah, maka taati. Sampai seperti itu ketaatan mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata'ani faqad ata' Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Kita bicara agama kita, jemaah. Kalau kita taat kepada Nabi, sejatinya kita taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sejatinya dia bermaksiat kepada Allah. "Wa man yuti'il amir faqad ata'ani." Barang siapa yang taat kepada amirnya, kepada pemimpinnya, baik amir yang tingkat rendah, karena Rasul SAW beliau adalah Amirul Mukminin pada waktu itu, tapi beliau kadang-kadang mengutus para sahabat untuk menjadi amir dalam perjalanan. Dia menjadi pemimpin safarnya. Dalam peperangan dipilih komandan, wajib taat anak buah kepada komandannya. Itu aturan. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, yang taat kepada amir, dia taat kepada aku. "Wa man ya'sil amir faqad asa." Yang bermaksiat kepada amir, maka dia telah bermaksiat kepada aku. Ini diyakini sama sahabat. Sampai pada satu peperangan, tidak ada Rasul SAW. Sahabat berangkat, ada pemimpinnya, ada komandannya. Komandannya itu menghidupkan api. Setelah apinya hidup, kata komandannya, "Semua anak buah masuk ke api." Itu anak buahnya, "Ya, kita harus masuk." Karena Nabi menyuruh kita menaati pemimpin kita. Sampai seperti itu. Yang jangan, kata mereka, gimana kita mau masuk ke api? Padahal kita melarikan diri dari api neraka. Enggak, aku enggak mau. Akhirnya ribut, enggak jadi sudah. Sampai ke Madinah, mereka menjumpai Rasul SAW. "Ya Rasulullah, nih kejadiannya kayak gini nih." Nabi mengatakan, kalau ada yang masuk ke api itu, maka dia tidak akan keluar dari api itu selama-lamanya. Artinya, ketaatan kepada amir tidak dalam kemaksiatan. Kita mentaati dalam hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu atharah wa umurun tunkiruna." Nanti ini bakalan kalian lihat athar. Athar ini dimuliakan orang lain, diutamakannya orang lain dan dilupakannya kalian. Ini bicara sama sahabat. Mungkin pemimpin kalian tidak akan memuliakan kalian lagi. Dan perkara-perkara yang kalian ingkar, akan ada tuh perkara-perkara yang kalian tidak sukai, mungkar. Kalau ya Rasulullah, fama ta'muruna. Kalau itu terjadi sama kita, pemimpinnya zalim, pemimpinnya melupakan kita, pemimpinnya lebih mengutamakan orang lain, pemimpinnya melakukan kemungkaran-kemungkaran, lalu bagaimana? Apa sikap kita? Ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Rawahul Bukhari. Tatkala kalian mendapatkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak benar, pemimpin yang melakukan kemungkaran, kata Nabi SAW, kalian berikan kepada pemimpin kalian hak mereka.
Hak mereka kalian berikan. Terus bagaimana dengan hak kita? Kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah. Dalam kondisi rakyat dizalimi oleh pemerintahnya, ada banyak mungkin tindakan-tindakan yang rakyat merasa dizalimi sama pemerintahnya. Oke. Apa tugas kita? Nih, akidah jemaah. Ini perintah Nabi SAW. Udah, kalian gak usah urusin. Kalian berikan hak mereka, hak kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hak kita apa? Hak kita mendapatkan kesejahteraan, hak kita mendapatkan keadilan, hak kita mendapatkan kemakmuran. Itu seharusnya pemimpin memberikan hal itu kepada kita. Kalau rakyat tidak dapat, ya sudah, sabar. Kalian berikan hak pemimpin kalian dan kalian minta sama Allah SWT hak kalian, selesai. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat mudah. Tapi hati kita tidak terima. Enak banget pemimpinnya zalim. Hak anak diambil, anak nggak nuntut, anak akan tuntut. Iya, kau tuntut sama Allah SWT. Silakan. Karena demi berjalannya pemerintahan ini, demi berjalannya kemungkinan yang terjadi, kita diperintahkan untuk menegur, memberikan arahan. Nah, tapi Nabi berpesan, tetap berikan hak mereka dan kalian minta hak kalian kepada Allah SWT. Dari Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Nih, kalau kita berbicara pemimpin, siapa pemimpin yang terbaik kalian? Kata Nabi SAW, pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Jadi atasan dan bawahan klops, mereka saling mencintai. Makanya kalau kita lihat pemimpin kita ini, apalagi di Indonesia sistemnya demokrasi, yang memilih pemimpin siapa? Rakyat. Kadang-kadang ada seorang yang mengatakan, Ustaz gimana pemimpinnya zalim? Emangnya rakyatnya benar semua? Sehingga pemimpinnya harus yang adil. Sama kadang-kadang rakyat. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana sikap kalian, sebagaimana hubungan kalian sama Allah, seperti itu pemimpin kalian. Maka kalian ingin pemimpin yang baik, perbaiki diri kalian. Kalian ingin pemerintah yang adil, kalian harus adil. Sebagian orang di RT nggak adil, di rumah tangganya zalim. Lalu berbicara tentang pemimpin yang adil. Kau zalim sama istrimu. Kau pilih kasih sama anak-anakmu. Terus kau meminta pemimpin yang zalim, kau perbaiki dirimu sendiri. Maka sini dikatakan pemimpin yang terbaik di antara kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Masya Allah. Wa syiraru a'immatikum. Kalian mau tahu pemimpin yang paling buruk, yang paling jahat di antara kalian? Siapa? Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Adalah pemimpin-pemimpin yang kalian benci sama mereka, mereka juga benci sama kalian. Emangnya ini pemimpin yang pemerintah yang zalim ya? Dia benci sama kalian dan kalian benci sama mereka. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Gimana hidupnya ya? Ketika rakyat melaknat pemerintah, pemerintah melaknat rakyatnya. Kira-kira jadi apa NKRI? Entah jadi apa. Qalu qulna ya Rasulullah. Di sini para sahabat, Masya Allah, mereka menanyakan, ya Rasulullah, afala nunabidhum inda dhalik. Ketika kita dapat pemimpin yang zalim, yang tadi dikatakan kita melaknat mereka, mereka melaknat kita, kita benci sama mereka, mereka benci sama kita, apa kita tidak berontak kepada mereka? Kita bawa pedang, kita ganti pemimpinnya. Kata Nabi SAW, enggak. Ini hadis riwayat Muslim. La, kata Nabi. Para sahabat, emangnya ilmunya sahabat diragukan? Emangnya kemampuan sahabat diragukan? Tidak. Kita tahu. Tapi sekarang mereka minta arahan kepada Nabi SAW. Secara hati mereka tidak mungkin sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Dia ingin merubah hal itu. Maka para sahabat menawarkan, apa kita tidak rubah, kita keluar, kita kudeta sama pemerintahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aqamu fikumus shalah. Enggak, jangan kalian. Selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian,
Jangan. Kalian tetap ala man wulliya alaihi walin. Ingat nih, siapa yang ada pemimpin buat dia, fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, lalu nih rakyat melihat pemimpin yang melakukan kemaksiatan, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, hendaklah dia membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Kita harus benci. Nggak boleh kita meridai kemungkaran. Tidak boleh kita suka dengan kemaksiatan, walaupun yang melakukan pemerintah Nah, kita benci kemaksiatan yang dia lakukan. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan jangan dia mencabut tangan dia dari ketaatan kepada pemimpinnya. Jangan. Ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat baik-baik jemaah, pemimpinnya zalim, ingin dirubah. Jangan dirubah, ya sudah, kalian benci kemaksiatannya, kalian kasih nasihat, tapi untuk kudeta tidak. Rawahu Muslim. Nih, Hudzaifah ibn Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang tuh banyak tanya sama Nabi tentang kebaikan. Kalau aku tanyanya tentang keburukan. Karena aku takut datang keburukan, lalu aku tidak bisa mengambil sikap yang benar pada waktu itu. Lalu Rasulullah SAW berkata, ini ketika ada pertanyaan dari Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin faja'allah bi khair. Ya Rasulullah, kita dulu di masa kejahatan, masa keburukan jahiliyah, lalu Allah mendatangkan kebaikan. Fanahnu fi, kita sekarang berada di dalam kebaikan itu. Masa Nabi alaihi salatu wasallam. Fahal min wara'i hadzal khair syarr? Apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Naam. Iya. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu hal min wara'i dzalika syarr khair? Setelah keburukan itu ada kebaikan lagi enggak? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya akan ada kebaikan. Qultu fahal min wara'i dzakal khair syarr? Setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Na'am. Iya akan ada. Jadi masanya seperti itu. Masa baik, buruk lagi. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang masa yang buruk itu. Yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Nih, kita fahami tentang pemimpin yang dimaksud dengan Nabi SAW. Pemerintah yang dimaksud dengan Nabi SAW. Supaya kita tidak salah meletakkan hadis ini. Akan ada nanti a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, tidak mengikuti sunnahku. Paham nih pemimpinnya. Model pemimpinnya kayak apa? Tidak melaksanakan petunjuk Nabi dan tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Jauh dari Islam. Tapi masih muslim. Wasayaqumu fihim rijalun, dan akan ada di antara mereka lelaki-lelaki yang berdiri di antara mereka qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Hati mereka hatinya setan. Akan ada. Ini mungkin yang dimaksud adalah ya orang-orangnya pemimpin. Anak buahnya pemimpin yang zalim, yang jauh dari sunnah Nabi, yang tidak mengamalkan petunjuk Nabi. Akan ada di antara mereka mungkin pengawal-pengawal atau apanya, yang hati mereka hatinya syaitan, badannya aja manusia. Jadi kondisinya sangat buruk sekali jemaah. Qala qultu kaifa asna? Ini orang yang minta solusi. Terus bagaimana sikapku kalau aku hidup di masa itu? Mendapatkan pemimpin yang tidak mengamalkan sunnah, tidak mengikuti petunjuk, bahkan sebagian mereka hatinya hati syaitan, tubuhnya manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang harus aku lakukan? Kau dengarkan dan kau tasma' wa tuti'. Kau dengarkan dan kau taati. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil.
kita terima jemaah. Aduh, nggak mungkin anak akan melakukan itu. Anak akan berjuang sampai mati mempertahankan harta anak. Bukankah orang yang mempertahankan hartanya kemudian dia mati syahid? Betul nggak? Sahih hadisnya. Tapi itu bukan dalam konteks pemimpin yang ngambil harta antum. Kalau ada perampok, ada apa, iya. Tapi kalau pemimpin, tasma'u tuti. Sudah, fadhal. Mobilnya mau diambil, fadhal, silakan. Rumahnya mau diambil, fadhal. Digusur, sami'na wa. Ini muslim jemaah. Apalagi penggusuran itu memang tanahnya pemerintah. Ini orang jemaah di negeri kita kadang-kadang anak heran. Ada yang dalam buku fikih istilahnya wasop. Wasop itu menguasai hak milik orang lain. Di Jawa, dari Jember ke Bondowoso sampai Situbondo itu rel kereta api itu mati. Itu orang sudah bangun rumah di sana. Bangun rumah, bangun, masya Allah. Anda lihat, ya Allah. Itu nanti kalau digusur, demo mereka. Oh, pemerintahnya zalim, menggusur orang-orang rendah. Itu memang tanahnya pemerintah kok. Dan ini terjadi. Kadangkala Anda berpikir ketika di Jakarta banyak tanah kosong di jalan-jalan besar. Anda ngomong sama satu orang, bang, kenapa sih kok tanah kosong ini kan nggak dipakai sama yang punya mungkin nggak mau menggarap, nunggu harga yang tinggi, kok tidak diberikan kesempatan buat orang-orang perantau itu untuk bikin rumah di situ sementara lah sampai dia, Ustaz, kalau dikasih kesempatan bikin warung aja, nanti mau disuruh keluar minta kompensasi. Minta kompensasi sama yang punya tanah? Enggak, saya tidak akan keluar. Ada yang sampai dari kakek, anak sampai cucunya, tidak, saya tidak akan keluar. Harus bayar 200 juta baru keluar. Padahal tanahnya milik orang lain. Maka kita berbicara kalau ya kezaliman pemerintah mengambil harta rakyat. Ustaz, ini anak beli Ustaz, digusur sama pemerintah, anggap itu kezaliman. Apa kata Nabi SAW? Tasma'u tuti, dengarkan dan taati. Ini Islam jemaah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu anti NKRI, anti pemerintah, kitabnya belum dibaca. Dan kau mungkin memang orang-orang yang ingin mencoreng nama Islam. Betul. Sebagian orang berpikiran kalau orang Islam itu taat, ngaji ke masjid, baca Quran, pakai gamis, oh hati-hati ini sudah. Ini anti NKRI. Subhanallah. Kita sekarang baca ini hadis Nabi diriwayatkan Imam Muslim. Sahih. Tadi Anda katakan sebagian orang kalau dengar hadis ini, Ustaz nggak salah baca Ustaz kayak Ustaz. Dia itu nggak nyaman gitu hatinya. Enggak, Anda harus melawan kepada pemerintah. Ismawati. Walaupun diambil harta dan kau dipukul, udah hartanya milik kita di penjara lagi. Ini kezaliman nyata jemaah. Tapi khalas, kau minta hakmu kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Kalau Nabi ngasih arahan, kau minta, jangan kau minta sama bagian ini, minta sama Allah. Selesai urusan jemaah. Anda akan bacakan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin, supaya tidak terjadi kesalahan faham. Atau sebagian orang mengatakan Ustaz ini gagal faham. Nggak seperti itu sebenarnya. Baik, Anda akan bacakan ucapan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu pemimpin Al-Wathiq billah, pertama Al-Mu'tasim, Al-Wathiq billah, Mu'tasim juga. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana tatkala fitnah khalqil Quran. Fitnah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Mereka mengatakan Quran itu adalah makhluk, padahal Quran itu adalah kalamullah. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa, berbicara Allah Jalla Jalaluh, tidak sama dengan pembicaraan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu pemerintahnya jamaah memaksa semua ulama yang ada untuk mengatakan Quran itu makhluk.
Pemerintahnya zalim, Pak. Zalimnya bukan kepada rakyat biasa. Karena tahu rakyat ini ikut apa katanya ulama. Itu para ulama yang dipaksa. Dibelenggu Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Itu dua orang dibelenggu karena dua-duanya tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Dia diikat. Ceritanya Imam Ahmad, kita dikasih belenggu rantai itu yang kayaknya manusia nggak kuat ngangkat itu. Karena memang inginnya pemerintah supaya dia itu mengatakan Quran makhluk. Udahlah ya Quran makhluk, aku minta maaf. Sebagian ulama karena takut, akhirnya mereka mengatakan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Pura-pura mereka mengatakan itu. Imam Ahmad dibawa. Muhammad bin Nuh meninggal dalam perjalanan. Imam Ahmad berdoa, ya Allah jangan kumpulkan aku sama fulan, pemimpinnya pada waktu itu. Dan alhamdulillah dia meninggal dunia. Digantikan sama adiknya. Tambah parah. Imam Ahmad itu dipecut, katakan Ahmad, Quran itu mau selesai kau. Kenapa sih kau? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kau datangkan satu ayat dari Al-Quran Karim, kau datangkan dari satu hadis dari sunnah Nabi Muhammad SAW, aku akan mengatakan apa yang kau inginkan. Tapi Allah mengatakan Quran itu kalamu. Dipanggil jemaah Al-Guju, pecut. Dipecut, tiap Al-Guju itu cuma 2 kali mecutnya. Panggil yang lainnya. Kenapa? Takut kalau sudah 3 kali kesian Al-Gujunya. Dia panggil Al-Guju yang lain. Orang-orang melihat kezalimannya pemerintah. Akhirnya dipenjara Imam Ahmad. Dan mereka orang-orang datang kepada Imam Ahmad. Para ulama di Baghdad disebutkan berkumpul. Mereka datang kepada Imam Ahmad mengatakan, innal amra qad tafaqam wa fasha. Udah, urusannya ini nggak bisa didiamkan. Orang-orang sudah pada mengatakan Quran makhluk. Dan Imam Ahmad mengatakan yang mengatakan Quran makhluk dia telah kafir. Kata ulama-ulama pemerintah mengatakan, oh dia mengkafirkan engkau wahai Amirul Mukminin. Tidak. Dia tidak mengatakan tolong. Akhirnya terjadi dialog. Orang-orang sudah mulai mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad tetap. Akhirnya mereka datang ke Imam Ahmad. Mereka mengatakan la narda bi imratihi wala sultani. Kita tidak ridho dengan kepemimpinan dia. Maunya apa? Mau kudeta. Ini ulama. Kita tidak ridho dengan pemerintahan dia. Fanadharahum fi dzalik. Imam Ahmad akhirnya berdebat sama mereka yang mereka nuntut untuk kudeta dan menurunkan pemerintah. Apa kata Imam Ahmad? Alaikum bil inkar bi qulubikum. Kalian harus mengingkari dengan hati kalian. Kalian harus mengingkari itu kemungkaran, kalian ingkari dengan hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'ah. Kalian jangan cabut tangan kalian dari ketaatan. Wala tasyukku asal muslimin. Jangan kalian pecah. Asal itu ibarat tentang kekuatan umat Islam, tentang tongkatnya umat Islam. Jangan kalian pecah. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Kalian jangan kucurkan darah kalian dan darah umat Islam bersama kalian. Wanzuru fi aqibati amrikum. Lihat jadi apa nantinya. Wasbiru. Kalian sabar. Hatta yastariha barrun au yustarahu min fajir. Sudahlah kalian bersabar sampai orang-orang baik istirahat dengan mati atau orang-orang fajir itu mati. Wa qala laisa hadza bisawab, hadza khilaful athar. Kata Imam Ahmad, keinginan kalian untuk berontak, untuk kudeta itu tidak benar. Ini bertentangan dengan athar-athar. Subhanallah. Pemimpinnya sudah mendolimi Imam Ahmad bin Hanbal, tetap beliau memerintahkan agar taat. At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah mengatakan, wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kata dia, kita tidak berpandangan, ini pendapat kita tidak memperbolehkan kudeta kepada pemimpin kita, pemerintah kita, walaupun mereka zalim, demi menjaga kebersamaan, demi menjaga darah umat Islam. Wala nad'u alaihim, bayangkan, dan kita tidak mendoakan keburukan buat mereka. Mudah-mudahan fulan tabrakan jatuh pesawatnya mati.
Lah, kita tidak mendoakan keburukan atas mereka. Ini akidah. Dalam akidah Tahawiyah. Wala nanza'u yadan min ta'atihim. Atas kedoliman mereka pun kita tidak menarik tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Dan antum baca jemaah kitabnya Al-Barbahari As-Sunnah. Lihat, Al-Barbahari ini seorang alim ulama, bagaimana dia dizalimin sama pemimpin. Disebutkan dalam sejarah hidup dia, Al-Barbahari ini ulama yang harismatik. Pernah suatu hari dia bersin. Itu muridnya semua mengatakan yarhamukallah. Bayangkan satu masjid mengatakan yarhamukallah. Atau nggak tahulah, satu aula mengatakan yarhamukallah. Sampai suara yarhamukallah ini terdengar di pasar. Orang pasar itu tanya, ini ada apa nih? Rame-rame ngomong yarhamukallah. Al-Barbahari bersin, kata dia. Semua yang di pasar mengatakan yarhamukallah. Lihat harismatiknya Al-Barbahari. Suara orang pasar lebih banyak lagi. Sampai terdengar oleh penjaga-penjaga istana raja. Semua penjaga tanya, ada apa rame-rame ini? Mereka dikatakan ini Al-Barbahari bersih, murid-muridnya mengatakan yarhamukallah, kemudian orang pasar mengatakan yarhamukallah, yaitu akhirnya semua penjaga raja mengatakan yarhamukallah. Raja dengar istana rame dengan yarhamukallah, ada apa ini? Kata dia. Al-Barbahari bersin. Oh, kata dia, aku bersin cuma 1-2 orang yang mengatakan yarhamukallah. Panggil dia, cari dia. Kayak gitu kedoliman. Akhirnya Barbahari melarikan diri. Dia akhirnya meninggal dalam kondisi dia menyembunyikan diri. Tapi dalam kitabnya dia menetapkan wajibnya taat dan patuh kepada pemimpin walaupun zalim. Bahkan dia menjadikan orang yang mendoakan keburukan kepada pemimpin yang zalim, dia termasuk pengikut hawa nafsunya, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi para jamaah rahimakumullah, kita nih yang mengaku umat Islam, yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mungkin antum dengar ini, dengar itu, macam-macam. Silahkan antum pertimbangkan. Apa yang ana sampaikan sebagai bahan renungan kita bersama. Bisa jadi ana salah, bisa jadi ana salah. Tapi itu akidah ana dan ana meyakini hal itu. Kalau kita taat kepada pemerintah kita, selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Aturan-aturan yang dibikin kita taat dan patuhi, selama tidak menyuruh kita berbuat maksiat kita patuhi dan kita jaga NKRI. Dan seorang muslim ingat, bumi ini bumi Allah Subhanahu wa taala.